Dari 500 lebih anggota DPR, tercatat ada 200 anggota DPR yang mangkir atau tidak menghadiri rapat paripurna terakhir untuk melakukan pembahasan RUU perampasan aset. Ini cukup mengejutkan, tapi sudah diprediksi, di mana banyak memang fraksi-fraksi korup yang sengaja ingin menggagalkan rapat paripurna membahas RUU perampasan aset kait dengan undang-undang perampasan aset. Karena koruptor itu cuma satu takutnya, miskin. Kalau memang peduli sama pemberantasan korupsi, sahkan RUU perampasan aset. Ataupun Maharani, setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya, yaitu juga kita akan minta masukan dan pandangan dari seluruhnya. Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan kok bicara aja mengalur ngidul kau. Bos aman negara Makassar kita, Ji. tujuan kita hari ini, bos. Makan uang haram kecil-kecilan nggak masalah, kata DPR ini. Itu berarti DPR ini menghalalkan korupsi. Artinya dia itu memang benar-benar seneng makan uang haram. Makanya nggak apa-apa lah, oke lah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar mengenai absennya sekitar 200 anggota DPR pada sidang pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ya. Benar nggak sih informasi ini? Saya benar-benar bertanya teman-teman ya, karena saya tidak tahu apakah rancangan undang-undang ini sudah mulai dibahas ataukah belum ya. Intinya, kalau informasi ini benar, maka itu akan sangat mengecewakan sekali bagi rakyat Indonesia, ya. Karena apa? Karena semakin jelas bahwa sebetulnya rancangan undang-undang tersebut selama ini mandek karena memang sengaja tidak dibahas, karena mereka takut akan menjadi korban atas pemberlakuan undang-undang tersebut nanti setelah disahkan. Aduh, ingat ya, jangan menunggu rakyat bertindak, jangan memancing amarah rakyat ya, jangan meminta rakyat untuk meniru Nepal. Selain itu teman-teman ya, juga beredar video sangat viral di media sosial tentang seorang anggota dewan ya di daerah, sepertinya di Sulawesi begitu, yang berasal dari Partai Kebo ya, yang mengatakan kita rampok uang negara biar negara semakin miskin. Waduh. Yang gini ini nih ya kan harus segera dikasih paham. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dari 500 lebih anggota DPR, tercatat ada 200 anggota DPR yang mangkir atau tidak menghadiri rapat paripurna terakhir untuk melakukan pembahasan RUU perampasan aset. Ini cukup mengejutkan, tapi sudah diprediksi, di mana banyak memang fraksi-fraksi korup yang sengaja ingin menggagalkan rapat paripurna membahas RUU perampasan aset. Dan alhamdulillah teman-teman, itu digagalkan karena ya quorum masih tercapai, di mana ada 300 anggota dewan kita yang menghadiri rapat paripurna, sehingga rapat pembahasan RUU perampasan aset kemarin malam bisa diselesaikan. Nih, kalau kita singkat teman-teman, ya keputusannya ini DPR sudah kompak bahwa RUU perampasan aset akan menjadi inisiatif DPR dan juga disahkan paling lambat di September 2025. Tapi kita ingin membahas ini, kenapa sih ada 200 lebih anggota dewan kita yang izin, yang tidak menghadiri rapat sepenting ini? Apakah mereka memang ketakutan, punya historik buruk? Ya,
skandal korupsi yang kalau misalnya ketangkap basah ketahuan, yaitu mobil Alphardnya, mobil Bugatti, mobil Lamborghini yang sudah susah payah mereka beli lewat hasil mencuri uang rakyat bisa disita. Dan saya juga ingin teman-teman, saya berharap para koruptor di Senayan, tidak hanya di Senayan, bahkan di kementerian, pemerintah juga bisa disita asetnya, dikembalikan kepada negara. Ya, ada 200 anggota DPR yang absen ya. Dalam tanda kutip kemungkinan besar ya menolak begitulah hadir pada rapat pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Waduh. Ini saya tidak mengerti teman-teman ya. Apakah ini informasi ini benar ataukah hanya netizen yang iseng? Saya tidak akan mengatakan bahwa ini kabar hoax karena kebanyakan netizen itu tidak bermaksud untuk menyebarkan kabar hoax ya. Melainkan mereka hanya iseng ya clickbait gitu agar channelnya rame ya, kurang lebih seperti itulah. Tetapi menurut saya memang ada kejanggalan, mengingat apa? Karena rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini menurut saya belum dibahas. Lah ini tadi netizen ini ya di badan videonya di bagian atas sudah tertulis tuh 200 anggota DPR absen, tolak hadiri rapat pengesahan. Dibahas saja belum, masa disahkan sih? Tetapi siapa tahu saya yang keliru ya teman-teman ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Lanjut. Kait dengan undang-undang perampasan aset. Karena koruptor itu cuma satu takutnya, miskin. Mas Kaisang juga bilang kalau PSI punya komitmen dan mimpi besar untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Hukuman koruptor tidak setimpal dengan kerugian negara yang disebabkannya. Mau berantas korupsi, gak bisa cuma bikin konsep yang tidak ada korupsi. Kalau memang peduli sama pemberantasan korupsi, sahkan RUU perampasan aset. PSI berjuang untuk RUU perampasan aset. PSI, Partai Super Terbuka. Nah ya, mudah-mudahan saja PSI benar-benar berkomitmen untuk terkait pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ya. Karena biasanya ya namanya politikus ya kan, belum mendapatkan jabatan ya macam kayak gini ya kan ngomongnya. Tapi begitu nanti mendapatkan jabatan lain lagi. Tapi saya sangat percaya mengingat PSI ini orang yang berada di belakangnya adalah Jokowi. Mantap ya kan? Intinya, saya sependapat dengan seorang tadi narasumber di bagian depan yang mengatakan bahwa yang ditakuti oleh seorang koruptor itu cuma satu, miskin. Hahaha. Lanjut. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja biar negara ini makin miskin. Waduh. Tandain wajahnya ya. Kalau teman-teman tahu ya, akun media sosialnya anggota DPR yang barusan ya kan, tolong tulis di kolom komentar ya biar kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi bareng-bareng ya. Setelah Sahroni, kini muncul Syahrini. Bukan Syahrini. Kini muncul kembali anggota DPRD yang memberikan statement menyakiti rakyat Indonesia. Kita rampok uang negara, kita habiskan saja biar negara semakin miskin. Waduh. Tandain wajahnya, tandain partainya. Dari partai mana ini teman-teman? Nggak usah lah saya sebutkan ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya Wahyudin Muridu, anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya Megawati Nusi. Dengan ini atas nama pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian,
saya tidak berniat untuk melecehkan ataupun menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya wakili. Semua ini murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya memohonkan maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Demikian penyampaian saya. Sekali lagi saya sampaikan, saya mohon maaf, semua ini adalah murni kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, belum apa-apa, sudah minta maaf, udah klarifikasi. Aduh, macam mana pula kau itu? Gaya-gayaan, naik Alphard, naik Pajero Sport apa Fortuner itu ya? Kayaknya sih Fortuner ya, dilihat dari dashboardnya di bagian depan tadi ketika dia mengatakan ke Makassar menggunakan uang negara. Kita habiskan saja uang negara, kita rampok agar negara semakin miskin. Aduh, hanya hitungan jam ya udah bikin video klarifikasi permohonan maaf. Aduh, tapi ya kan, wajah dan namamu sudah ditandain oleh netizen dan rakyat Indonesia. Hati-hati loh ya, hati-hati. Saat ini kondisi perpolitikan bukan hanya nasional tetapi internasional sedang tidak baik-baik saja ya. Takutnya Nepal itu menular ke Indonesia ya. Lanjut. Makan uang haram kecil-kecilan nggak masalah, kata DPR ini. Itu berarti DPR ini menghalalkan korupsi. Artinya dia itu memang benar-benar senang makan uang haram. Makanya nggak apa-apa lah, oke lah katanya. Masalahnya yang dia bilang itu kecil-kecilan itu kecilnya seberapa? Miliaran itu menurut DPR kecil, tapi menurut rakyat Indonesia itu besar. Jadi sekecil apapun jangan sampai korupsi, jangan sampai makan uang haram. Kalau DPR yang memperbolehkan korupsi kecil-kecilan, makan uang haram kecil-kecilan, jangan dipilih. Lah, ya itulah makanya, ya kan? Kenapa pada saat kemarin banyak netizen dan juga rakyat Indonesia menyuarakan agar ya DPR itu dibubarkan, saya sangat sependapat dan setuju ya. Bukan persoalan melanggar konstitusi ataukah tidak, tetapi menyampaikan pendapat ya kan. Itu kan sah, ya kan? Jadi ketika ada sebagian masyarakat Indonesia, mungkin sebagian besar yang menginginkan agar DPR itu dibubarkan, saya sependapat. Kan nggak melanggar hukum toh sependapat, ya kan? Iyalah, kenapa? Ya karena faktanya, ya coba ditengok aja barusan. Katanya kalau makan uang haram kecil-kecil oke lah. Ya sama aja, kecil kan bagi kau. Bagi kau kecil, ratusan juta, miliaran di bawah 100 miliar, kau anggap kecil. Tapi bagi rakyat kecil, ya kan, mengumpulkan uang 1 miliar, mungkin seumur hidup itu nggak bisa gitu loh. Aduh, lanjut. Bisa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya yaitu juga kita akan minta masukan, pandangan dari seluruhnya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, itu akan rawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Ilhana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini kita melihat ya Puan Maharani, Ketua DPR RI, sedang menyatakan masalah rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Menurut Puan Maharani, ya, masalah rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor ini, kata Puan, ini ya kan tidak akan dibuat tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu, sesuai dengan mekanismenya bagaimana. Puan Maharani,
Kalau masalah untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, ya kan, kau sibuk meminta masukan ya dari seluruh elemen masyarakat. Waktu kalian menerima gaji sama tunjangan 2 miliar per bulan, apakah kalian meminta masukan dari seluruh elemen masyarakat? Kan nggak ada. Giliran rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, sibuk ya kan, pura-pura ingin mendapat masukan dari seluruh elemen masyarakat. Justru masyarakat Indonesia yang meminta agar DPR yang mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Ya nggak kenaan kalian ini korupsi ya triliunan, nanti kena penjaranya 4-5 tahun, habis itu denda cuma 200 juta, padahal yang dikorupsi 200 triliun. 4 tahun penjara, kan, potong lagi masa tahanan, potong remisi, potong segala macam, gedebak-gedebuk, ya kan, habis itu bebas bersyarat, cuma 2 tahun aja, keluar masih kaya raya. Kata Puan Maharani, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat? Tidak perlu lagi kau bertanya. Bukankah demo itu menuntut untuk kalian itu mengesahkan ya undang-undang perampasan aset bagi para koruptor? Apalagi mau kau tanya sama masyarakat? Elemen masyarakat mana lagi? Kalau nggak bisa kalian ya mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, ya udah mundur aja kalian semuanya. Kasih orang yang memang murni untuk memikirkan rakyat Indonesia, bukan untuk mementingkan kelompok ya dan partai kalian saja. Kata Puan Maharani, setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Nah, bagaimana selanjutnya? Yaitu juga kita akan minta masukan dan pandangan dari seluruhnya. Karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan apa namanya? Kok bicara aja mengalur ngidul kau? Sesuai dengan aturan yang ada. Selama ini kalian menetapkan undang-undang, ada nggak kalian minta ya kalian buka transparansi kepada seluruh Indonesia? Kan nggak ada, kalian putuskannya sendiri. Ini udah jelas-jelas demo ya untuk mengejarkan supaya kalian bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Masih juga terbata-bata bicaranya. Kalian ini tidak pernah memikirkan rakyat Indonesia. Kalian itu hanya mementingkan diri sendiri dan partai kalian saja. Undang-undang yang kemarin ya kan, DPR bisa memberhentikan MA, MK, ya, hakim, polisi, tentara, 1 malam kalian godok selesai. Ini ya rancangan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor dari Pak Jokowi, masih presiden sudah diajukan sama Pak Jokowi. Apa jawaban kalian anggota DPR waktu itu? Bambang Pacul bilang kalau kami ya tergantung tuh sama ketum. Aneh negara Republik Indonesia ini, ketua partai yang tidak ada posisinya di pemerintah tapi bisa mengatur negara Republik Indonesia ini. Inilah sebenarnya ya yang membuat Indonesia ini tidak maju-maju, banyak koruptornya. Karena apa? Pemerintah ini tuh dikuasai oleh ketua partai. Coba sekali lagi kau dengarkan tuh, ya, tuh Bambang Pacul dari PDI Perjuangan. Sewaktu Bapak Mahfud MD membawakan ya untuk DPR membicarakan mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi ya para koruptor. Semua kami Korea ini nurut atas ketum. Kalau kata ketum oke, baru oke. Apa dia juga mendatangi, ya kan, Megawati. Tapi jawaban Megawati juga apa? Ya mau minta bersihkan kepolisian dulu, ini dulu, banyak kali cerita Glenn. Menurut Puan Maharani ya, karena kalau tergesa-gesa nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada. Ya kau sesuaikan dengan aturan yang ada. Kau undang ya masyarakat ataupun transparan. Umumkan kepada masyarakat Indonesia, kami ingin mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Tuh kau bilang tuh di depan, kau bilang tuh apa-apa ininya, ya.
apa-apa yang mau kalian terapkan, biar rakyat Indonesia ini tahu, transparan. Habis itu nanti kalau rakyat Indonesia tidak setuju, mereka akan memberikan masukan. Itu namanya keterbukaan. Baru bisa kau bilang ya kan, kami ya mau mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu. Selama ini tak pernah kalian itu mendengar suara rakyat. Mendapat tunjangan, ya gaji yang besar, 2 miliar kalian dapat gaji per bulan. Ada nggak kalian tanya dulu? Kami menanyakan dulu apakah yang 2 miliar kami terima per bulan ini, apakah elemen masyarakat setuju? Ada nggak? Kata Puan Maharani. Dan kemudian sesuai apa nama mekanisme yang ada, itu akan rawan. Keterbukaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mulai sekarang kalian DPR itu transparan kepada seluruh rakyat Indonesia. Apa saja undang-undang yang mau kalian bahas, kalian bicarakan tuh di media sosial. Ya, tuh kalian buat transparan biar rakyat Indonesia tahu apa saja yang kalian kerjakan. Jangan menerima uang, ya kan, tunjangan 1 bulan gaji kalian itu, kata Mahfud MD 2 miliar yang kalian dapat. Ada nggak kalian bertanya sama rakyat Indonesia, pantaskah kami menerima gaji dan tunjangan 2 miliar per bulan? Kan nggak ada. Joget-joget kalian menerimanya. Begitu gilirannya kan, rakyat Indonesia menuntut untuk pengesahan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Oh, langsunglah bilang, kami akan menanyakan dulu ya kepada seluruh elemen masyarakat. Nampak kali berbelit-belit ini. Bapak Joko Widodo sudah mendesak DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Ya, Pak Jokowi ya kan juga sudah mencatat tahun 2004 sampai 2022 ya, yang dipenjara karena tindak pidana korupsi ada 344 pimpinan dan anggota DPR yang korupsi. Dan juga ketua DPRD. Ada 38 menteri dan kepala lembaga, 24 gubernur, 162 bupati dan wali kota, 31 hakim termasuk ya hakim konstitusi, 8 komisioner, diantaranya komisioner KPU, KPPU ya, dan KY, 415 dari swasta dan 363 dari birokrat. Itu yang dibicarakan Pak Jokowi sewaktu Hari Anti Korupsi Dunia tahun 2023. Pak Jokowi sangat berharap DPR bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Tapi sampai hari ini tak ada mau dibahas. Kami menunggu elemen masyarakat. Tak perlu kau menunggu elemen masyarakat, karena selama ini kalian juga memutuskan sendiri tanpa pernah minta ya kan pendapat dari masyarakat. Pernah kan? Sekali lagi aku tanya, pernah nggak gaji kalian itu yang kalian dapat 2 miliar per bulan itu? Ya, kalian tanya, bisakah kami menerima gaji 2 miliar per bulan? Kan nggak ada. Macam mana negara ini mau maju? Karena kalianlah yang korupsi besar-besaran di negara Republik Indonesia ini, menyengsarakan rakyat Indonesia. Aduh, Ibu Yohana makin di sini ya kan, makin paten kali ya kan. Bisakah atau pernahkah kalian itu ya kan bertanya kepada masyarakat terkait gaji? Nggak pernah kan? Iya, ngapain terkait rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Seolah-olah Anda itu benar-benar macak sebagai wakil rakyat kali gitu loh. Jadi ketika mau membahas rancangan undang-undang tertentu harus minta persetujuan masyarakat dulu. Emang gimana sih cara kalian meminta persetujuan masyarakat? 200 ribu loh. 200 juta lebih loh masyarakat Indonesia. Gimana caranya? Kalian kan sudah diberi mandat oleh rakyat ya kan, melalui pesta pemilihan legislatif. Ketika Anda sudah terpilih, ya sudah, berarti aspirasi rakyat itu ada di tangan Anda. Ngapain pakai minta pendapat segala? Nanti yang dimintai pendapat si Roti Gulung, ya kan, kemudian si RH, aduh si maling panci, macam mana pula kalian itu.
Ya, teman-teman ya, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.